فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana alhamdulillah kita telah mengambil apa yang berkaitan dengan as-sutrah wa wujubiha, sutra dan wajibnya menggunakan sutrah untuk salat. Mubarak, apa hukumnya salat menghadap kuburan? Haram. Fauzan, apa hukumnya salat menghadap kuburan? Hudzaifah, ahsanta, boleh apabila salat itu tanpa sujud, tanpa ruku, yaitu salat jenazah. Adapun apabila itu adalah salat dzatul ruku'i was sujud, yang ada sujud, yang ada rukuknya, maka tidak boleh berdasarkan hadis Jabir, la tusalli ilal qubur, janganlah kamu salat ke arah kubur. Nah, ini maksud barakallahu fikum secara langsung. Adapun kalau di sana ada tembok masjid, kemudian di belakang masjid tersebut arah kiblatnya ada kuburan, di mana kuburan itu sudah ada sebelumnya, atau barakallahu fikum masjid bukan dibangun dikarenakan keberadaan kuburan, maka tidak apa-apa salat menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan, walaupun kuburannya di arah kiblat. Nah, dan para ulama mempersyaratkan bahwa apabila ada arah kiblat masjid ada kuburan, sah salat dengan syarat tembok masjid itu sempurna, dengan artian tidak kelihatan kuburannya waktu orang salat. Demikian juga barakallahu fikum ada fasil, jarak yang memisahkan antara bangunan masjid dan juga kuburan itu. Ada fasil, jarak yang membedakan antara bangunan masjid dan juga kuburan itu. Qala rahimahullah an-niyyah. Niat. Dan ini barakallahu fikum juga dari syarat sahnya salat. Dan niat barakallahu fikum dalam pembahasan syariat membahas 3 hal. Atau 2 hal. Hal yang pertama barakallahu fikum niat, yaitu al-qasd, maksud dalam pelaksanaan dengan artian ikhlas. Maka seseorang barakallahu fikum tidak sah salatnya dan ibadah-ibadah lainnya kecuali apabila dia meniatkan dalam ibadahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, mengikhlaskan, memurnikan. Lahuddin, hanya untuknya lah ibadah itu. Memperuntukkan ibadah itu semata-mata untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kasus niat ini barakallahu fikum yang banyak dibahas di buku-buku tauhid. Niat dengan artian ikhlas. Yang antonimnya, lawannya adalah asyirk. Baik. Kemudian barakallahu fikum
bahasan niat yang lain adalah al-fariq baina ibadatin min ukhra, yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Seperti barakallahu fikum salat. Nah, niat dalam artian ikhlas syarat diterimanya. Sebagaimana niat dalam artian pembeda antara ibadah yang akan dia lakukan. Juga di antara syarat diterimanya salat itu. Seperti barakallahu fikum niat untuk salat subuh. Baik. Apabila barakallahu fikum dia ingin melaksanakan salat subuh, maka hendaknya dia niatkan bahwasanya ini adalah salat subuh. Kapan dia niatkan salat sunnah, maka itu tidak sah untuk salat subuhnya, walaupun 2 rakaat. Walaupun sama-sama 2 rakaat. Dengan artian barakallahu fikum, ada seseorang yang masuk ke masjid mendapati jamaah. Jamaah barakallahu fikum meniatkan salat subuh bersama imam. Tapi barakallahu fikum dia masuk, dia tidak punya niat. Atau dia masuk dengan niat mau salat sunnah. Maka salat tersebut sesuai dengan niatnya. Hanya salat sunnah, tidak sah untuk menggantikan salat subuhnya. Setelah dia salat bersama imam, dia salat subuh lagi. Karena tadi dia belum niatkan salat subuh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya sunnah, ya sunnah hasilnya. Walaupun dia bersama orang yang melaksanakan yang wajib. Sebagaimana barakallahu fikum, apabila dia niatkan adalah yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala wajibnya walaupun dia sholat di belakang orang yang melaksanakan sholat sunnah. Seperti barakallahu fikum, begitu ada orang yang terlambat sholat, Nabi mengatakan, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau bersedekah kepada orang itu? Dan tidak diragukan bahwasanya orang yang terlambat sholat tadi, yang masbuk tidak dapat jamaah, dia meniatkan sholat wajibnya. Sementara yang bersedekah meniatkan sholat sunnah. Beda niat. Dan masing-masing sesuai mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Jelas? Al-fariq baina al-ibadat. Yang membedakan antara ibadah-ibadah. Baik. Sebagaimana barakallahu fikum juga masuk pembahasan yang ketiga, niat al-fariq bainal 'ada wal ibadah. Niat juga bisa membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan adat. Nah, suatu kebiasaan barakallahu fikum apabila dilakukan hanya sekedar dikarenakan kebiasaan, maka tidak dapat apa-apa. Tapi apabila dia lakukan kebiasaan itu dengan niat ibadah, maka dia dapat pahala. Contohnya barakallahu fikum memberi nafkah anak istri. Ini adalah suatu kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Namun apabila dia tidak meniatkan sebagai pelaksanaan kewajibannya, maka tertunaikan kewajibannya tapi dia tidak dapat pahala. Akan tetapi apabila dia meniatkan dengan penunaian kewajibannya tadi sebagai ibadah, maka dia dapat pahala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sesuatu yang kamu harapkan dengannya wajah Allah. Perhatikan, tabtaghi biha wajha Allah, kamu harapkan padanya wajah Allah. Sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, kecuali kau dapat pahala. Di sini para ulama menyebutkan, di situ harus ada niat. Di mana kewajibannya menafkahi istri. Kafir wajib nafkahi istrinya. Muslim juga. Semua yang berkeluarga wajib nafkahi anak istrinya. Dan ini barakallahu fikum adalah suatu hal yang dimaklumi. Sehingga kadang-kadang seseorang melakukannya hanya sedang menunaikan tugas sebagai bapak, sebagai orang tua. Tapi kalau dia niatkan sebagai ibadah, dia dapat pahala. Sebagaimana kewajibannya tertunai. Kalau dia tidak meniatkan, maka kewajibannya tertunai dan dia tidak berdosa. Tapi kalau dia niatkan, maka dia telah menunaikan kewajibannya dan juga mendapatkan pahala.
Sama halnya barakallahu fikum, adat kebiasaan makan minum. Semuanya makan, semua minum. Semua tidur. Semua istirahat. Siapa yang capek, pergi istirahat. Siapa yang lapar, pergi makan. Dan ini adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh siapa saja, mau kafir, mau muslim. Namun apabila dibarengi dengan niat, dia bisa dapat pahala. Hubungan badan suami istri adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri. Namun barakallahu fikum, apabila diniatkan, dia bisa dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law wada'aha fil haram, akana alaihi wizrun? Inna wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan sesungguhnya pada kemaluan salah satu di antara kalian ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakun lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kami menunaikan syahwat birahinya dia dapat pahala? Nabi mengatakan, "Ara'aita law wada'aha fi haram, akana alaihi wizr." Bagaimana kiranya pendapatmu sekiranya dia meletakkannya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Kadzalika law wada'aha fi halal. Demikian juga kalau kiranya dia meletakkannya pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, dia akan dapat pahala. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam berkata, "La atufanna al-laila ala 99 imra'ah. Kullu wahidin minhunna talidna rajulan yuqatil fi sabilillah." Malam ini aku akan menggauli 99 wanita. Perkasa memang. Semua melahirkan anak laki-laki berjihad di jalan Allah. Maka ada malaikat yang mengatakan, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah. Falam yaqulhu, tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakannya. Syahid di sini barakallahu fikum, Nabi Sulaiman melakukan suatu hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya atau budaknya, dan beliau adalah seorang raja, wajar banyak permaisurinya. 99. Hal yang wajar. Namun barakallahu fikum, dia niatkan apa yang dia lakukan tersebut di jalan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan adatus salihin ibadah wa ibadatul ghafilin adah. Adat kebiasaannya orang saleh itu bernilai ibadah. Sementara ibadahnya orang-orang lalai hanya sekedar kebiasaan. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadikan kebiasaan kita datang ke masjid itu sebagai ibadah. Kebiasaan kita untuk menghadiri majelis sebagai ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas yang biasa kita lakukan. Kenapa barakallahu fikum nilainya kurang? Alhamdulillah dapat kebaikan dengar ilmu, tapi barakallahu fikum kurang. Sehingga niatkan sebagai ibadah. Adatus salihin ibadah. Kebiasaan orang saleh itu teranggap sebagai ibadah. Makannya ibadah, karena dia niatkan bisa kuat salat malam. Tidurnya ibadah, supaya dia bisa bangun tengah malam. Nah, minumnya juga demikian, supaya dia bisa segar baca Al-Quran, tidak kering tenggorokannya, bisa banyak dia baca. Sehingga barakallahu fikum, adat kebiasaan-kebiasaan seperti ini begitu diniatkan sebagai ibadah mendapatkan nilai pahala. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, dan dahulu Nabi berkata hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah masing-masing orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini yang berkaitan dengan niat. Sekali lagi, niat membahas 3 kasus. Kasus yang pertama yang diartikan sebagai ikhlas. Kasus yang kedua yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apakah itu ibadah sunnah atau wajib? Apakah itu barakallahu fikum satu ibadah sunnah atau ibadah wajib? Kemudian kasus yang ketiga adalah yang membedakan antara ibadah dan juga adat. Yang membedakan antara ibadah dan juga adat. Subhanallah.